Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Septria Pratama dari kelas 10 Tugas Sejarah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan kerajaan Sumbawa. Kesultanan Sumbawa atau juga dikenal dengan Kerajaan Samawa adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam besar di Pulau Sumbawa. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir 2/3 dari luas Pulau Sumbawa. Keberadaan tanah Samawa atau wilayah Sumbawa mulai dicatat oleh sejarah sejak zaman dinasti Dewa Awan Kuning. Istana Tua Dalam Loka peninggalan Kerajaan Sumbawa. Kerajaan Sumbawa. Raja Samawa yang pertama dari kerajaan kecil Sampar Kemulan bernama Majaparwa. Setelah meninggal, Majaparwa diganti oleh Mas Cini, Dewa Mas Pemayam, putra Raja Selaparang. Kemudian Mas Cini diganti oleh Mas Gua. Pada tahun 1637, Mas Gua digantikan oleh putra dari saudara perempuannya bernama Mas Bantan. Gambar ini merupakan gambar Sultan Muhammad Kaharudin yang pada 5 April 2011 dinobatkan sebagai Dewa Mara. Letak Kerajaan Sumbawa. Kesultanan Sumbawa atau juga dikenal dengan Kerajaan Samawa dari 1674 terletak di Pulau Sumbawa, kota besar Kondisi ekonomi. Kerajaan Sumbawa bertumpu pada kegiatan pertanian, lahan kering, dan peternakan kuda. Kesultanan Sumbawa melakukan kerjasama ekonomi dan pemerintahan dengan Kerajaan Gorontalo, Kesultanan Bima, dan kerajaan-kesultanan lain dalam wilayah Nusantara. Pada tahun 1674 Masehi, dinasti baru terbentuk dan diberi nama Dinasti Dewa Dalam Bawa. Saat itu, rakyat Sumbawa sudah mulai memeluk agama Islam. Luas wilayah kekuasaannya dimulai dari wilayah. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III, campur tangan Belanda sudah terlalu jauh, terutama dalam hal menarik pajak. Akhirnya meledaklah pemberontakan rakyat. Kondisi sosial budaya rakyat Sumbawa sangat terbuka dan penuh toleransi. Penduduk Sumbawa didominasi oleh suku Sumbawa. Peninggalan budaya Kerajaan Sumbawa antara lain kitab suci Al-Quran dengan tulisan tangan oleh Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jawi. Pada awal abad ke-16, agama Islam belum mendapatkan tempat di Sumbawa. Agama Islam dibawa ke Sumbawa oleh para mubalik Arab dari Gresik. Sambil berniaga, Islam hadir baik lewat perang maupun cara damai. Salah satu di antaranya yakni lewat perkawinan antara elit politik di Sumbawa, baik di Kesultanan Bima maupun Kesultanan Padang. Pada masa kejayaan Kerajaan Sumbawa mampu bekerja sama dengan negara-negara asing secara baik dalam sektor komisili. Penyebab runtuhnya Kerajaan Sumbawa yaitu Datu Jarawe ingin merebut tahta kekuasaan dan meminta bantuan POC untuk meraihnya. Datu Jarawe juga mempengaruhi sekutu-sekutu Kerajaan Sumbawa untuk bisa merebut negara Indonesia. Perjanjian dengan POC membuat POC berhak menarik pajak di wilayah Kerajaan Sumbawa. Hal ini memicu kemarahan rakyat dan mereka pun melakukan pemberontakan. Kekuasaan Belanda di Sumbawa semakin merajalela seiring dengan berjalannya waktu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.